Iya. Selalu ya. Bingung gue juga kenapa miripnya kita terima. Makanya gue juga bingung. Orang-orang. Ya. Oke. 1, 2, 3, live. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berhimpun menghadap Allah dalam bingkai tema berbuah dalam hikmat Tuhan. Dalam ibadah hari Minggu ini juga dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan, mari kita berdiri. Kita mensyukuri nikmat Tuhan dengan membaca Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat 11 ya, langsung musik ya. Ya. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam dan sejahtera Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Titah perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Hendaklah kita masing-masing berkata, Inilah kami dengan suara hati dan kesaksian bahwa hidup kami di dunia ini terkadang dikuasai oleh hikmat duniawi dan tidak mengandalkan kekuatan kasih karunia Allah. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. saudara-saudara yang telah mengaku dosa, berita anugerah diteguhkan kembali. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah
Doa pembacaan Alkitab. Pre-memori. Pre-memori. Pembacaan Alkitab. Oh ya. Mau dibaca? Baca ya. Itu yang kedua tuh. Ini, iya. Ya, sekalian lagi baca Alkitabnya, Kak. Jangan salah ayat lagi. Ada ya begitu. Pembacaan pertama terambil dari kitab pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai Kapan? ayat yang ke-15. Pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Roma 8 ayat 26 sampai dengan 39. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah pihak kita, saya ulang, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan nyawa bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang maha menjadi pembelah bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dan kasih Kristus? Dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yang maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. 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 Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Beri memori. Berbuah dalam hikmat Tuhan. Beri memori. Saat teduh. Pengakuan Imam Rasuli. Beri memori juga. Penjelasan roti dan anggur. Beri memori juga. Kemudian Kau panggil. ya TP nyanyian dalam nani supaya langsung mereka mau ditulis Oh. dua. Bayi band kapan? Masih band kapan? Ya. Oh iya. Saya ya bandnya? Iya, kamu. Oh iya. Oke ya. Tunggu, yang untuk nyanyian pengantar ini kayaknya nggak perlu diarahin deh. Ini kan Kayaknya iya. habis Kayak- doa,
Kan pendeta kan? Iya. Langsung kan? Nanti saya langsung otomatis masuk aja. Oke. Iya, iya, iya. Oke? Ya. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Doa Bapa kami di memori jemputan ajakan di memori juga. Iya, instrumen. Perjamuan Sampai di bawah, sampai doa. Sambil memecah-mecahkan roti di memori juga. Selanjutnya pelayan mengangkat cawan lalu mengucapkan di memori juga. Oh iya. Jemaat maju ke depan.
instrumen. Pendeta tahu. Ya. Instrumen itu. Diiringi instrumen. Ya. Di prosesinya di situ masuk ke persembahan, Pak Pendeta juga ikan meja, lalu dia kembali ke atas ya. Memang agak panjang sih. Nyalanya di mana? Depan. Nyalanya depan. Sorry. Wow. Syukur dan doa ya. Ya. Prima Mori juga doa. Oh, kamu mau langsung? Oh ya. Oke. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita menyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Mari membawa persembahan kita kepada Tuhan dengan mendasarkannya pada Ulangan 12 ayat 26. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah-buah. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Patut sujud segala makhluk yang hidanganmu, ya Bapa, oleh hadiratmu harapan anakmu teguh. Doa syafaat Prima Mori. Baca warta aku mau toleh. Ya. Baca warta Prima Mori. Ya. Enggak lah. Sama ini ya. Setelah perjanjian petunjuk hidup baru itu langsung ya. Iya. Ya boleh. Oke. Petunjuk hidup baru Prima Mori. Tinggallah dalam Yesus, Jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Pengutusan dan berkat Prima Mori juga. Oh, Oh ya. Baru amin ya? Ya. Oke. Amin, amin, amin. Jemaat tetap berdiri, mari kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan PKJ 209 Kasih Setiamu. Sorry.
kasih setiamu.